Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Karyadis Channel, kita hari ini bertamu ke rumahnya Mbak Yuningsih. Kebetulan ini suaranya ada motor, ada apa. Jadi biasalah gitu di perumahan. Kita bertamu ke rumahnya Mbak Yuningsih. Beliau adalah anggota DPRD Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKB. Tentunya ke depan kita akan lebih banyak lagi bicara tentang beliau. Lebih baik kita langsung saja tanya kepada Mbak Yuningsih. Selamat sore Mbak Yuningsih. Ya. Selamat siang menjelang sore Mas Diding. Saya manggilnya Mas Diding, Pak Iya. Ketua. Pak Ketua DK. Ketua Perut. Iya, gimana Mbak? Ya, Sehat? Sehat. Keluarga sehat semua? Sehat. Pekerjaan lancar juga ya? Pekerjaan lancar. Sekarang sedang mudik. Sabtu Minggu mudik ya. Iya. Jadi pekerjaan di Bandung itu seminggu berarti full ya? Full dari Senin sampai dengan Sabtu di Bandung sebetulnya kan? Ya. Tapi ke daerah berapa hari sekali atau berapa bulan sekali atau? Jadi setiap malam Senin kalau memang agenda Sabtu Minggu saya di sini ya. Malam Senin berangkat ke Bandung. Saya sengaja berangkatnya malam supaya bisa istirahat, bisa juga mengkaji besok yang akan dibahas di kantor apa. Setelah Senin pagi nanti ke kantor. Kalaupun agenda kantor karena kita lembaga aspiratif ya. Kita ke daerah tanpa menjadi penugasan Senin, entah keliling di 27 kota kabupaten, kemudian hari Senin Selasa, nah baru balik ke Cirebon itu karena memang waktu kerja itu Senin sampai dengan Jumat. Kalaupun kami wakil rakyat sebenarnya tidak terbatasi untuk mendampingi masyarakat ya full bahkan 24 sebetulnya kan jam. 25 jam ya. 25 Sebetulnya jam. 8 hari kan sehari. Ya, betul. Ini menyangkut ya kalau soal sibuk mungkin Mbak Yuningsih itu sudah biasa mitra di Karyadis Channel karena beliau itu adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Cirebon 2 periode. Jadi sudah sangat biasa. Sekarang kesibukannya di Bandung jelas menambah kesibukan, tapi selain itu jarak mungkin ya. Apakah ini persoalan ya? Persoalan nggak itu? Saya pikir mungkin ya Mas Diding yang tahu lah saat saya sebelum di DPRD di KNPI gitu. Jadi memang ini sudah resiko ya. Artinya 2 periode saya di Kabupaten Cirebon, prinsip saya ogah lah yang stagnan di tempat itu gitu kan. Artinya harus ada pengkaderan. Urusan nanti karena ini dengan suara terbanyak jadi atau tidak jadi yang penting kita ikhtiar. Alhamdulillah saya terpilih nih Mas Diding. Partisipasi suara mungkin dari teman-teman semua, dari bagian KNPI, Karang Taruna semuanya partisipasi saya terpilih. Ya tentunya dulu saat saya belum di Bandung pun di sini kan kegiatan sudah sangat banyak. Jadi sudah sama sekali padat. bukan kendala dan ini sudah resiko karena memang dalam satu tanggung jawab juga dari Cirebon ke Bandung ya sering bolak-balik. Kalau berangkat ke Bandung tiba-tiba di Cirebon ada acara mendadak ya kita harus balik gitu karena memang menemui masyarakat, kepentingan masyarakat sama sekali tidak. Yang terpenting kita bisa bagi waktu. Artinya saya perempuan gitu kan, saya perempuan yang di samping saya ada suami, ada anak, saya juga harus profesional. Saat sudah di rumah saya harus mengkondisikan bahwa saya seorang ibu dan seorang istri gitu. Yang penting tidak jangan sampai nanti ada pesan hanya sukses di karir, di pabrik, tapi alhamdulillah sukses di ranah domestik di keluarga enggak ini, sama sekali. Dibandingkan di Jabar 12, komisinya lain ya. Komisi 2 kalau nggak salah ya. Bidangnya bidang ekonomi. Tapi ini rolling ya kalau komisi sih. Nah, di bidang ekonomi ini banyak sekali garapan atau ya kerjaan Mbak Ning yang harusnya di-share ke masyarakat, dibagi ya mungkin atau seperti apa itu Mbak Ning? Ya, terima kasih. Ini juga mungkin banyaklah yang belum mengetahui. Artinya saya kan hanya di DPRD Provinsi Jawa Barat. Tupoksinya apa? Saya pikir tidak lepas dari 3 tupoksi antara budgeting, legislasi dan pengawasan. Tapi saya di komisi mana mungkin banyak yang belum tahu. Saya di komisi 2. Jadi dari 120 sekarang di Jawa Barat itu 120 ya? Anggotanya. Makanya di unsur pimpinan pun ada 5 pemenang kelima baru unsur pimpinan gitu. Nah dari 120 itu
ini ada perempuannya 23, belum 30% kalau di Jawa Barat ya, ini saya sampaikan juga. Komisi 1 itu di sana tentang keuangan, komisi 2 tentang komisi 2 tentang ekonomi ya. Karena ada di sana ada 5 komisi disesuaikan dengan unsur pimpinannya. Komisi 3 tentang dengan mitranya BUMD, komisi 4 infrastruktur kalau di sana, komisi 5 baru ini kesejahteraan masyarakat yang bermitra dengan dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pendidikan. Ya. Betul sekali. Kenapa saya juga ditempatkan mungkin di komisi 2 sama seperti waktu saya periode pertama di DPRD Kabupaten Cirebon. Saya di komisi 2 juga. Hanya komisi 2 di sini keuangan dan ekonomi. Kalau di sana hanya ekonomi saja, karena keuangannya ada di komisi 1. Mungkin partai pun melihat karena saya, background saya, asal saya dari Gebang. Apalagi di Kabupaten Cirebon, wakil ketua dulu tuh, betul. Ya, saya ingat. Iya, wakil ketua, berkah. Ya, ini tentunya Jawa Barat yang luasnya juga sangat maksimal, jumlah penduduknya juga maksimal, hampir 50 juta penduduk Jawa Barat itu, 50 juta terbagi menjadi 27 kota kabupaten. Ini hampir semua karena memang komisi 2 itu mitranya dengan Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Pertanian. Ya, ada 9 dinas. Cocok ya Maning, soalnya nelayan kan, anak seorang nelayan. Awalnya saya memang akan ditempatkan di komisi 5 karena memang meneruskan saat periode kedua itu kan saya di sini banyak konsentrasi ke pendidikan, jadi banyak sekali program-program yang saya berikan itu belum terselesaikan lah. Akhirnya saya mau di komisi 5, tiba-tiba mungkin partai lebih melihat karena ekonomi di Jawa Barat itu punten, terutama memang perempuannya banyak tertinggal. Karena saya juga diminta oleh ketua DPW PKB untuk menjadi ketua perempuan bangsa. Ya, jadi perempuan bangsa itu PKB perempuannya lah gitu. Karena Mbak Nik itu dari dulu sebetulnya konsentrasinya tidak bisa lepas dari pemberdayaan perempuan, termasuk anak-anak di dalamnya kan. Jadi seperti apa sekarang konsentrasinya, apakah sudah buyar gitu di provinsi atau enggak? Sangat tidak, justru semakin memantapkan lah. Karena memang saat saya di kabupaten, saya pikir ini kan perempuan dan anak ya, yang ngerti tentang perempuan dan anak juga kita perempuan, bukan berarti itu nih mengenyampingkan laki-laki. Laki-laki yang sangat perempuan, sayang perempuan banyak harus. Saya juga pemerhati perempuan. Istrinya kan perempuan, ibunya perempuan, punya anak-anak perempuan. Jadi saya saat akan pamit ke DPRD Kabupaten Cirebon juga memberi kenang-kenangan. Ini karena kasus-kasus perempuan dan anak juga kan banyak sekali. Jadi kita juga sudah sesuai dengan tupoksi kita registrasi. Ada Perda, Rapeda yang sudah disahkan menjadi Perda, itu ingat sekali nomor 1 tahun 2018 itu tentang perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan. Ini sekarang di Jawa Barat, saya teruskan karena memang Jawa Barat justru lebih masif kekerasan terhadap anak dan perempuannya gitu ya. Jadi kita harus, apalagi terhadap anak, kita harus melindungi anak itu kader bangsa, penerus kita. Kalau nanti masa kecilnya dia saja sudah tidak happy, tidak bahagia, banyak sekali melihat apalagi dia menjadi korban kekerasan, ini kan kedepannya akan seperti apa gitu. Bahkan sekarang DPRD Provinsi Jawa Barat itu, tapi ini memang Raperda perubahan, Raperda revisi nomor 5 tahun 2006. Ini sekarang kita sedang membahas tentang Raperda penyelenggaraan perlindungan anak. Yang sangat miris itu begitu kita sedang membahas Raperda itu, kekerasan terhadap anak di Jawa Barat itu bahkan ini nasional masif sekali. Kemarin ada 300 anak juga yang menjadi korban kekerasan ini oleh orang asing. Ini kan sangat miris, makanya saya sangat tidak bisa melepaskan itu. Mungkin itu juga partai meminta saya di Komisi 2 terutama untuk pemberdayaan ekonomi perempuan, karena saya pikir begini ya, perempuan juga harus berdaya untuk bisa membantu ekonomi di keluarga. Justru itu salah satu trigger ya untuk menopang perempuan agar bisa bermandiri. Tapi tetap memang dia harus menjadi, artinya tahu kodratnya lah, bukan berarti nanti dia berdaya di ekonomi, apalagi mungkin di karir terus dia harus melawan juga sebelahnya atau suaminya, ya jangan. Apalagi kita kan perempuan muslimah gitu kan, yang harus saat posisi di rumah ya menjadi ibu dan istri yang baik gitu.
Nah, jadi enggak lah sekarang apalagi di undang-undang juga perempuan ikut partisipasi politik gitu yang tentunya mungkin ada untuk bermanfaat untuk masyarakat. Ini kan tidak hanya bisa tapi dapat 30% itu harus gitu. Harus ya. Ini soal pendidikan Mbak Ning. Karena kita kan sudah tahu latar belakangnya dari DPRD, dari kemudian ke provinsi, nanti ke pusat kan gitu. Amin. Ini soal pendidikan, orang lain banyak yang tahu. Mbak Ning siapa sih kan gitu. Jadi tolong ceritakan ini. Dari mana Mbak Ning bisa sampai sekarang gitu kan. Pendidikannya dulu. Ya, terima kasih. Mungkin orang semua sudah tahu lah kalau saya berasal dari daerah nelayan. Bapak saya nelayan asli, makanya saya bangga menjadi anak nelayan, tidak malu. Bagaimana menjadi anak nelayan yang juga bisa berkiprah, gitu kan? Nah, nanti saat sudah berkiprah, dia harus bisa membawa, memberi kesejahteraan terhadap lingkungan kita, terutama di nelayan. Bapak saya asli nelayan. Ibu saya, keluarga saya semua nelayan. Gitu kan? Makanya saya pun tidak bermimpi saya ada di dan saya menjadi politisi gitu kan, kalaupun dia bukan handal. Saya SD di Gebang sampai kelas 6, jelasnya di SD dulu itu namanya SD Gebang Hilir 2 yang sekarang tapi sudah dimekarkan. Jadi SD Gebang Mekar. Sudah dapat bantuan juga Mbak ya? Oh, kalau di SD makanya saya begitu tahun berjalan, saya melihat ya anak-anak harus mengenal dan hafal nilai dan butir-butir Pancasila. Dia harus mengadakan upacara bendera setiap hari Senin. Saya yang protes bagaimana dia akan mengadakan sekolahnya upacara bendera kalau halaman sekolahnya aja hujan hari Minggu masih belum bisa kering, gitu. Senin tidak bisa untuk upacara. Akhirnya kemarin karena ada mungkin hak budget di kita DPRD, saya itu konsentrasi di pendidikan, bukan dinas pendidikan tidak mau memberi program kepada SD-SD gitu. Tapi karena memang anggarannya terbatas, tapi kalau memang ada hak budget di kita, makanya saya hampir kalau periode pertama saya mungkin 3 tahun ya di dapil sendiri, dulu dapil 7 namanya sekarang dapil 5. Baru periode kedua saya tidak bicara dapil, bicaranya Kabupaten Cirebon karena alhamdulillah saya diamanati pimpinan dewa, jadi saya share juga program ini bahkan di Kecamatan Mundur, dan yang Mas Diding tahu ini di Mundur juga tahun ini banyak lah. Itu setelah lulus SD karena mungkin ibu saya dari Losari, ibu saya, kalau bapak saya yang Gebang, jadi ibu yang ngikut ibunya Losari ya? Iya, Mimi di Gebang. Jadi ngikut bapak, ibu yang ikut bapak di Gebang. Nah, saya ke pesantren Darmaja. Saya pesantren Darmaja Jakarta karena kebetulan memang pimpinan pesantrennya juga kakak, aslinya kan dari Losari. Oh iya. Mahfuz Amin itu kakak saya, ibunya kakak adik dengan saya, gitu kan. Keluarga Mahfuz Amin. Ya, saya di sana 3 tahun. Ya, pesantren-pesantrenan lah. Karena memang tahun pertama itu saya tidak tinggal di asrama. Kita tinggal di asrama, tinggalnya di rumah Pak Yainya. Akhirnya kan, tapi nepotisme. Itu juga bukan berarti tidak mandiri. Saya kegiatan aktif. Dulu namanya OPDN, Organisasi Pelajar Darunaja, bukan santri. OPDN, Organisasi Pelajar Darunaja. Saya 3 tahun di sana karena dianggap nanti kalau di sini terus ini nggak dewasa gitu. Padahal saya aktif banget kegiatan pramuka juga saya ikut di sana. Pokoknya memang kalau Darunajah itu pesantren modern lah karena memang cabang gontor. Di sana itu lugohnya, bahasa lugoh yaumiyahnya itu Arabia Injilizia. Jadi santri di sana itu saat 3 tahun 3 bulan menjadi santri baru sudah bahasanya harus beralih. Sudah. Kan itu kan pesantren nasional, bahkan internasional ada dari Malaysia, Singapura juga santrinya situ. Nah, setelah 3 tahun saya baru pindah ke Jawa Timur. Ke Jawa Timurnya ke mana? Di Ponorogo. Di Ponorogo, di Gontor. Di Walisongo. Di Walisongo ya. Tapi karena saya mungkin melihat ke depan, tapi bukan berarti di Walisongo itu bukan nggak ada prospek ke depan. Karena waktu itu kan belum ada ijazah gitu, belum ada ijazah negeri. Jadi tidak berijazah memang. Saya cuma sampai kelas 2, saya ingin mendapatkan ijazah karena saya ingin kuliah. Jadi saya 1 tahun itu setengah tahun lah pindah di sana 2 tahun, terus proses saya pindah di Bode mengikuti Salafiyah di Salafiyah. Makanya saya banyak teman sekali di sana, sekali teman di Bode itu. Badrudin ya. Iya, Kang Badrudin Amali itu. Di Salafiyah itu di sana ikut kelas 3-nya saja, pesantrennya di pesantrennya Nyai Hindun, Kiai Mahmud di
di Bode itu, saya di situ satu tahun. Saat di Jakarta pun, karena dulu kan di sana kalau Darun Najah itu memang diajarkan bahasa dan organisasi, tapi juga tidak melepaskan juga pembelajaran Al-Quran. Setiap Ramadan itu kan libur. Saya kalau Ramadan itu ikut Pasaran, ya pasaran lah, pesantren kilat penyebutannya dulu. Kilat, Jadi ya. dengan anaknya Kang Mahrusnya juga, anak-anaknya kan perempuan semua. Jadi kita berempat pesantren keliling lah. Ya. Tapi yang seringnya di Bode, akhirnya kenal Bode itu, Oh, gitu kan. iya. Jadi mempelajari Al-Quran, mempelajari Al-Quran karena di sana pakainya juga sistem kombekan. Nah, jadi makhorijul hurufnya Ya. pasnya banget itu kita gunakan, makanya banyak yang kaget juga. Saya orang Cirebon harus bisa dong bahasa Cirebon. Ya itu caranya, saya setiap Ramadan itu saya ikut pesantren Gilang, di pesantren Ramadan barang ya 1 bulan full 23 hari lah. Jadi saya juga kenapa bisa babasan karena memang saya setiap libur tanya kok bisa ya babasan nih. Saya orang Rembang, saya bilang itu. Terus juga saya setelah selesai dari Bode saya kuliah, waktu itu saya ke IAIN Jakarta. Tapi orang tua larang karena dari kecil merantau terus katanya. Akhirnya udah balik lagi. Saya di IAIN Cirebon, IAIN Cirebonnya juga terlambat. Orang nggak ikut tes apa tapi masuk jurusan bahasa Arab, alhamdulillah. Ya saya orang yang ingin banyak teman, saya juga ingin belajar organisasi banyak, makanya di IAIN juga saya termasuk yang ikut aktif, itu diantaranya di PMII. Jadi salah satu jebolan IAIN Cirebon. Ya, jadi yang jurusan bahasa Arab. Jurusan bahasa Arab, Ya. iya. Itu masih di. Ya. Jadi, setelah itu saya di masyarakat ya, hanya aktif di Fatayat, tadinya kan. Saya di PMD itu dari Fatayat. Ya, Maning, ini kita sudah ngobrol banyak. Tapi ada satu hal yang mungkin perlu saya tanyakan dan pemirsa juga penasaran. Ini ke depannya ini Mbak Yuningsih ini mau jadi apa kan gitu. Setelah sekian lama, setelah dari muda sampai sekarang muda juga gitu kan. Ya bergelut di politik, ke depannya mau apa? Ya, kalau saya sih lebih apa ya, menjalani dulu sekarang yang ada. Saya sekarang diamanati di pundak saya menjadi wakil Jawa Barat, yang tentunya saya tidak hanya mewakili dapil sendiri ya. Jabar 12 itu Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. Tapi juga saya bicaranya Jawa Barat, apalagi saya diamanati oleh partai juga menjadi Ketua Perempuan Bangsa Jawa Barat. Tapi tetap saya yang prioritas di dapil sini lah. Selagi masyarakat masih membutuhkan, masih menerima kinerja saya gitu. Artinya satu periode ini kan mungkin masih banyak kekurangan saya. Ya kalau Allah masih mengizinkan, terus masarakat juga memerlukan, artinya kita mengabdi dimanapun lah gitu kan, mengabdi dimanapun karena kita juga Apakah tidak lepas di daripada- Bandung terus atau ke Jakarta kan urusan lain kan? Ya itu maka ini kan haknya ini ada di masyarakat ini Iya. yang akan menghantarkan saya gitu. Artinya dia juga bisa menilai kan, ini untuk apa kalau kinerjanya tidak bagus juga nanti untuk mewakili lagi, dipilih lagi gitu kan, apalagi dengan suara Beberapa banyak. tahun ke belakang sudah membuktikan kepada masyarakat Cirebon bahwa dengan menjadi DPRD Kabupaten Cirebon ya seperti itu. Sekarang membuktikan kepada masyarakat Jawa Barat sudah seperti itu. Ya. Nanti ke depan ke Jakarta atau kemana ini ya? Iya, nanti makanya kan sambil 5 tahun berjalan ini kan kita bisa Ya. minta masukan-masukan dan masyarakat yang menilai. Saya pikir kinerja kita itu yang menilai masyarakat. Baik atau tidaknya, katanya orang itu terlihat bagus atau tidaknya, baik atau tidaknya itu saat kita memang sedang manggung gitu kan. Tapi Cirebon tuh belum ada loh bupati perempuan, Mbak. Ah, Ini harus dicoba ini. iya. Kira-kira berminat nggak? Ya. Untuk mengabdi sih dimanapun, apalagi Cirebon Iya. kan tanah kelahiran saya. Ya saya ingin memajukan Cirebon, tapi kalau memang masih banyak yang potensial gitu kan, artinya tidak harus saya gitu. Barangkali apa saya nanti di Jawa Barat sekali lagi, atau nanti diminta untuk ke pusat atau balik ke Cirebon, bagaimana? Nanti Pada bisa. akhirnya nanti masa yang akan menjawab Ya. masyarakat ya. Tapi itu kalau diutik-utik ya, PKB kan besar di Cirebon, ya sekarang menjadi pemenang. Berarti kan ada peluang gitu ya, ada untuk maju menjadi E1 ya masih 4 tahun sih. Ya. Ya. Itu seperti apa? Iyalah harus. Kemarin saja kan PKB posisi di nomor 2, kita tetap ikut partisipasi mencalonkan untuk S1, apalagi sekarang dikomandoi oleh PKB kan, Kabupaten Cirebon, karena memang tidak bisa lepas nah giginya ini kan, nah kan. Di sini masif maksimal dan memang konsekuen gitu. Jadi
Jadi ya harus dipegang oleh orang PKB yang mimpin itu. Harus ya, harus orang PKB ya. Ya. Kalau orang Demokrat bilangnya harus dipegang oleh Ya nanti syukur kalau bisa kan nanti ini enggak, kalau PKB memang sudah sendiri juga bisa, tapi kan Bisa. akan kuat juga nanti kan kalau bisa bergandengan gitu. Yang penting kondusif, terus siapapun nanti pimpinan di Kabupaten Cirebon bisa membenahi yang lebih baik ya. Kita cinta Cirebon. Kita cinta Cirebon. Makasih Mbak Ning sudah wawancara dengan kami di Karyadis Channel, dan insya Allah ke depan akan ada yang lebih baik. Amin. Kita The Karyadis Channel kita sampai di sini dulu pembicaraannya dengan Mbak Yuningsih. Tentunya masih ada program-program lain yang akan kita bahas mengenai kiprahnya di Jawa Barat sebagai politisi dan sebagai yang belum tahu juga kiprahnya di kemasyarakatan seperti kiprah keperempuanan dan anak-anakan gitu ya. Pokoknya banyak. Kita pamit dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.